Oke, bersyukur yang belum terjadi caranya, Kang. Jadi mensyukuri yang sedang terjadi dan yang sudah terjadi, bukan mensyukuri yang belum terjadi. Loh, belum terjadi kok. Intinya adalah syukuri yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Yang sudah terjadi apa? Kenapa kita harus mensyukuri yang sudah terjadi? Kita melihat kenapa kita tidak bersyukur. Kita mendengar, kita sekarang umur berapa, kita makan, sudah berapa kali makan, kita melihat sudah berapa banyak yang kita lihat dengan mata kita mendengar sudah seberapa banyak pendengaran yang pernah kita dengar. Syukuri itu. Dan yang sedang terjadi sekarang, kita masih, saya seperti ini masih otak-otik kayak gini, ya ini harus kita syukuri, dinikmati, disyukuri otak-atik tangannya ini. Jadi yang harus disyukuri bukan yang belum terjadi, tapi yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Alhamdulillah dikasih nafas, harus disyukuri dan bisa memperbaiki diri dalam hidup. Iya, berapa nafas ini yang sudah keluar dan masuk selama ini, kenapa tidak kita syukuri? Jadi bersyukurlah atau bersyukurlah tentang yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Karena di saat kita mensyukuri hari ini, detik ini, saat ini, otomatis getaran syukur ini memancar ke depan, dan di depan kita akan merasakan sesuatu yang membuat diri kita semakin bersyukur. Nah, jadi apa? Rasa syukur atau bersyukur itu ya setiap saat harus ada. Sedangkan rasa syukur atau bersyukur itu tidak harus dengan kata-kata, tidak harus. Kita merasakan keindahan, kita menyadari, kita menikmati gerak aktivitas ini, sebenarnya ini ya tetap ini ya rasa syukur gitu loh. Jadi syukuri yang sudah terjadi dan yang belum yang sedang terjadi. Yang belum terjadi adalah buah hasil dari saat ini. Nah, kalau kita mensyukuri masa depan sih gimana ya, alhamdulillah, ya nggak apa-apa sih. Nah, kita mensyukuri. Nah, kalau mensyukuri masa depan berarti kan kita berprasangka baik kepada Tuhan kita. Ya nggak apa-apa. Tapi mensyukuri kuasa ilahi di masa depan kita berarti kita berprasangka baik kepada Tuhan kita. Gitu. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Mensyukuri masa depan itu bisa. Berarti itu yang disebut dengan berprasangka baik. Tuh, berprasangka baik, tapi kita jangan sampai melekat kepada masa depan itu. Dan nanti kalau kita melekat kepada masa depan itu, kita memang berprasangka baik nih, tapi kita melekat kepada masa depan itu, nanti kalau nggak sesuai dengan bahasa kerennya apa itu ya, taksi, ntar dulu, taksi apa ya, kalau nggak sesuai dengan taksi gitu loh, nanti kita kecewa karena kita melekat kepada taksi itu gitu. Apa sih bahasanya ya taksi, ada yang tahu? Jatuhnya jadi terlalu ingin berangan-angan. Iya, jatuhnya jadi kita itu terlalu ekspektasi gitu loh. Jadi boleh bersyukur kepada masa depan, berarti kita berprasangka baik kepada Tuhan kita. Cuman kalau kita berprasangka baik kepada Tuhan kita, kita bersyukur akan masa depan, ini otomatis kita tidak akan melekat. Nanti kalau kita berprasangka baik nih, kita bersyukur masa depan, tapi ternyata kita aslinya itu melekat, kalau itu tidak sesuai dengan ekspektasi, kita akan kecewa, kita akan marah, kita akan menyalahkan. Karena yang ditangkap ini adalah mensyukuri yang ditangkap energinya, mensyukuri yang agar gitu loh, agar. Jadi ini kalau ditangkap dari energinya, mensyukuri masa depan agar nanti masa depan sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu kan.
Iya kan? Iya Kang. Itu namanya bukan bukan mensyukuri tapi melekat kepada tujuan gitu loh. Iya, jadi ke target. Bagus mempunyai target ke masa depan itu bagus. Cuman kalau ini melekat itu kurang bagus. Kebaca energinya. Oh, ini yang dipertanyakan energinya ini adalah kemelekatan. Makanya mau ke arah ranahnya, katanya ranahnya kepada prasangka baik kepada Tuhan kita dan bersyukur dengan Tuhan kita, tapi yang ketangkep malah jadi kemelekatan kepada sesuatu yang masa depan harus seperti apa yang kita mau gitu. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu nanti malah akan capek sendiri. Caranya biar nggak melekat adalah ya udah kita nikmati yang sedang terjadi dan yang sudah terjadi kita bersyukur. Di saat kita mensyukuri yang sudah terjadi atau sedang terjadi, justru Tuhan membuka jalan di masa depan kita. Tapi kalau kita sudah melekat kepada masa depan, iya kalau sesuai ekspektasi kita, kalau enggak kecewalah kita. Udah kecewa yang disalahkan Tuhan kita. Waduh. Yang salah ya diri kita sendiri. Kenapa melekat kepada tujuan ini, pada cita-cita ini? Bercita-cita monggo, bercita-citalah setinggi langit, nggak masalah. Yang penting kita tidak melekat kepada cita-cita itu. Maka dari itu hiduplah dalam kekinian. Iya, hidup dalam kekinian. Bahasa zaman dulunya adalah nikmati kasunyatan, nikmati kenyataan. Karena diri kita itu saat ini ada di sini sekarang ini, tapi pikiran kita bisa lalang buana ke masa depan atau ke masa lalu atau di angan-angan. Sedangkan kita yang sejati ada di sini saat ini. Jadi ingat dawuh Ibnu Athaillah, berarti dijalani saja ya Mas. Iya, hidup ini hanya menjalani, menikmati, mensyukuri. Maka gini, hidup inti hidup adalah saat ini. Masa depan adalah buah hasil dari masa saat ini. Di saat kita saat ini menikmati, masa depan akan tertata jalan kenikmatan. Tapi di saat masa ini saat ini kita itu penuh kesedihan, masa depan jalan kita penuh kesedihan. Jadi inti kehidupan ada di sini saat ini sekarang ini. Syukuri kekinian atau kasunyatan ini. Dan hakikatnya kasunyatan, kenyataan adalah siapa? Sensor. Dah gitu aja. Oke, jadi sadari saat ini, sekarang ini, di sini. Karena kenyataan kita ada di sini. Oh, itu kata-katanya tuh. Setinggi-tingginya cita-cita dan angan-angan tidak akan bisa mendobrak takdir Allah. Karena yang ditakdirkan oleh Tuhan kita adalah yang sekarang ini, saat ini, dan yang sudah berlalu gitu loh. Jadi sadari saja saat ini sekarang ini di sini. Yang sedang terjadi dan yang sudah terjadi disyukuri, dinikmati. Umpama masa lalu diambil pembelajarannya. Ada hikmah apa di sebalik masa lalu kita, di positif maupun negatif. Karena positif dan negatif di dalamnya ada pesan rahasia yang harus kita kupas. Bukan hanya di negatifannya saja ada hikmah, tapi di kepositifan pun ada hikmah. Pahami itu. Hikmah yang ada di sebalik positif maupun negatif.
Karena inti kita ada di sini, bukan di pikiran, masa depan, masa lalu, atau angan-angan. Oke, ayo kembali kepada kekinian. Itulah kasunyatan. Menyadari kenyataan.